atau membuat simpul tali sepatu berarti membuat tali sepatu yang awalnya terurai panjang menjadi simpul atau lebih pendek sesuai dengan gaya atau kreasi masing-masing. Mengapa harus dibuat simpul? Karena agar sepatu yang kita pakai bisa berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu membuat kita nyaman dalam melangkah. Jika tidak disimpulkan, bisa jadi langkah kita tetap aman, tetapi mungkin ada kalanya kita mengalami hal semacam ini. Membuat simpul tali sepatu juga tidak boleh asal-asalan, misalnya seperti ini atau seperti ini. Intinya, meskipun bisa sesuai dengan kreasi masing-masing, membuat simpul tali sepatu juga harus sesuai dengan teknik-teknik yang benar dan tidak sekadar asal-asalan, agar ketika memakai sepatu selalu ada kenyamanan dalam setiap langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat belajar? Berjumpa lagi dengan Pak Haji di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di awal video tadi, Pak Haji sedikit membahas simpul tali sepatu, karena hal tersebut berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari di pertemuan ini, yaitu menyimpulkan isi teks prosedur, yang berarti membuat pernyataan atau pendapat berdasarkan gagasan-gagasan pokok dari uraian panjang teks prosedur menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami menggunakan bahasa atau kalimat sendiri. Mengapa isi teks prosedur harus disimpulkan? Karena agar pembaca atau pemirsa dapat lebih cepat dan mudah dalam memahami isi teks prosedur, sekaligus mengasah atau melatih keterampilan sobat belajar dalam menyimpulkan isi teks prosedur. Jika tidak disimpulkan, bisa jadi pembaca atau pemirsa tetap dapat memahami isi teks prosedur, tetapi mungkin ada kalanya membutuhkan waktu yang relatif lama karena teks prosedur yang cenderung panjang. Menyimpulkan isi teks prosedur juga tidak boleh asal-asalan, agar tidak ada kesalahan dalam pemaknaannya. Jadi, agar bisa menyimpulkan isi teks prosedur dengan baik, sobat belajar bisa mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, membaca dan memahami teks prosedur secara keseluruhan. Langkah yang kedua, mencatat pokok atau inti dari bagian-bagian teks prosedur. Langkah yang ketiga, menyusun pokok atau inti teks prosedur ke dalam bentuk paragraf. Dan langkah yang keempat, menyusun simpulan dari pokok atau inti teks prosedur disertai pernyataan akhir menggunakan bahasa atau kalimat sendiri. Setelah kita belajar bersama, tentunya sobat belajar sudah bisa menyimpulkan isi teks prosedur. Semoga
apa yang Pak Haji sampaikan bisa bermanfaat untuk sobat belajar. Sampai jumpa di video Pak Haji yang berikutnya. Mari belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa tercinta.